Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang masalah kepemilikan atau milkiyah. Namun sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, marilah kita buka dulu pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selanjutnya kita masuk di materi ya. Sekarang kita bahas pertama yaitu pengertian milkiyah. Milkiyah menurut bahasa adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sementara menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, Sa'id bin Zaid berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati terbunuh untuk mempertahankan harta bendanya, ia termasuk mati syahid. Siapa yang mati terbunuh karena mempertahankan jiwanya, ia mati syahid. Siapa yang mati terbunuh karena mempertahankan agamanya, ia mati syahid. Dan siapa yang mati terbunuh untuk mempertahankan keluarganya, ia mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya adalah sebab-sebab kepemilikan. Sebab kepemilikan ada 4. Yang pertama, ihrajul mubahat. Artinya, barang atau harta itu belum ada pemiliknya yang sah. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Disebut al-uqud. Contohnya jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, hibah atau pemberian dan lain-lain. Sedangkan nomor 3, barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Dinamakan al-khalafiyah. Sedangkan yang nomor 4, harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan, dinamakan minal mamluk. Contohnya telur ayam yang dimiliki itu berasal dari ayam hasil perkembangbiakan. Selanjutnya macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap suatu harta benda ada 3 macam, yaitu A. Kepemilikan penuh dinamakan miltam, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. B. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Sedangkan yang C, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Kepemilikan pribadi atau kepemilikan individu, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok, namun bukan untuk umum. Contohnya rumah, mobil,
sawah, dan lain-lain. Selanjutnya poin B, kepemilikan publik disebut kepemilikan umum, yaitu harta yang dimiliki oleh orang banyak. Contohnya jalan raya, laut, lapangan olahraga, dan lain-lain. Sedangkan yang C, kepemilikan negara. Contohnya gedung sekolah negeri, gedung pemerintahan, hutan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada siang hari ini. Silahkan kalau ada yang kurang paham, boleh tanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian milkiyah, itu dibagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Yang kedua, sebab-sebab kepemilikan itu ada 4. Yang pertama, ihrajul mubahat. Yang kedua, al-uqud. Yang ketiga, al-khalafiyah. Dan yang keempat adalah minal mamluk. Dilanjutkan macam-macam kepemilikan. Macam kepemilikan ada 3, yaitu kepemilikan penuh disebut miltam. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Sedangkan yang 3, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta tersebut. Selanjutnya, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3 macam juga, yaitu kepemilikan pribadi atau individu. Yang B, kepemilikan publik atau umum. Yang ketiga, kepemilikan negara. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita pada siang hari ini, ada tugas untuk kalian mengerjakan PR untuk dikumpul pada minggu depan. Silahkan dicatat. Yang nomor 1, jelaskan pengertian milkiyah menurut bahasa. Yang kedua, sebutkan sebab-sebab kepemilikan. Nah, Ibu kira materi kita pada siang hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.